Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa Pondok Pesantren Budi Mulia Channel, semoga Anda semua diberikan keberkahan, kerahmatan, kesehatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala sehingga Anda dapat terus menambah keyakinan, keimanan, ketakwaan dan tentu saja amal soleh. Oke, pemirsa Pondok Pesantren Budi Mulia Channel, tanpa terasa kita akan memasuki pertemuan yang ke-10 tentang terkait menjawab fitnah terhadap Nabiullah Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya Furqon Rahmat Widodo kembali lagi menyapa pemirsa sekalian bersama Ustadz kita, Ustadz Lasiman. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Ustadz? Alhamdulillah siap. Alhamdulillah sehat luar biasa di usia beliau yang 70 tahun. Semoga diberikan umur yang panjang agar bisa memberikan ilmu hikmah kepada kita semua. Alhamdulillah. Oke, pemirsa Pondok Pesantren Budi Mulia Channel, pada kesempatan kali ini seri ke-10 dalam tema menjawab fitnah terhadap Nabiullah kita Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini ternyata luar biasa. Mungkin ini adalah penutup dari sesi pertama ini dengan spesifik judul Nubuat atau ramalan terkait kedatangan Nabiullah Muhammad SAW dalam keyakinan umat Hindu atau di dalam kitab Weda. Monggo Ustaz, untuk memanfaatkan waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Nikmat sehat, umur, iman wal Islam, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, peserta kajian di Pesantren Budi Mulia yang dirahmati Allah Ta'ala, para alumnus, para kader kajian Kristologi Islami, baik di UII, di UAD, di UMY, di PUTM, serta di masyarakat yang ada, peserta-peserta kajian Budi Mulia yang dirahmati Allah Ta'ala, termasuk keluarga besar Mu'alaf Quran dan Mu'alaf Center Indonesia, Arimatea, dari Hidayatullah, juga dari Wakaf TV, dan lain lagi yang bergabung di kajian Pesantren Budi Mulia yang dirahmati Allah Ta'ala. Kali ini adalah akan menyampaikan poin video yang ke-10, yaitu tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Weda. Oleh karena itu, para peserta yang saya hormati, jangan lupa beritahu teman-teman Anda, keluarga Anda, sahabat-sahabat Anda yang perlu mantap dalam berislam ini, dalam mencari tuntunan ilahi, harus memilih contoh teladan yang paling utama, sehingga tidak menyesal di kemudian harinya. Maka kita semua akan kajian di kitab Weda. Ini adalah cita-cita dari kitab Weda yang ada, yaitu hidup ini untuk bisa moksa. Yang berarti membebaskan, memerdekakan, melepaskan dan mengeluarkan dalam ajaran Hindu ini. Moksa merupakan salah satu satir atau kaitannya yang diyakini
sebagai tujuan akhir umat Hindu adalah membebaskan diri dari kriteria dunia. Moksha berarti kebebasan, kemerdekaan. Maksudnya adalah bebas dari ikatan-ikatan kelahiran kembali, serta hukum karma atau penderitaan keduniawian. Untuk ini maka dari peneliti kitab Weda yang ada dan ahlinya, profesornya kitab Weda yang ada, bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata ada di kitab Weda. Oleh karena itu, mari kita kaji permasalahan ini, bahwa hal yang pasti adalah, silakan dibaca Furqan. Yang pertama, kita akan membaca surat Al-Anbiya, yaitu surat yang ke-21, ayat yang ke-107. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Di sini kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Setan yang terkutuk selalu menggoda manusia melalui hawa nafsunya. Maka hidup di dunia ini, untuk selamat, kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu. Maka di sini dengan kasih sayang Allah. Kalau banyak orang mengatakan Islam itu agama perang, agama tidak kasih sayang. Bahkan Islam ini kalau memulai segala sesuatu, mesti dengan kasih sayangnya. Bahkan janji Allah menurunkan Quran itu nomor 1, kasih sayang. Maka kalau ada orang yang mengatakan Islam itu bukan agama kasih sayang, tapi agama teroris dan agama perang, itu karena kurang ngaji. Karena kurang mendalami. Maka memulai segala sesuatu harus berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan landasan kasih sayang. Maka segala sesuatu perbuatan yang tidak diawali dengan berlindung kepada Allah dan dengan kasih sayang, sungguh rugi adanya. Amalnya tidak diterima. Maka kemarin sudah saya sampaikan, urusan perang itu adalah bukan memerangi, tetapi mempertahankan. Maka rahmat ilahi meliputi segala alam. Alam manusia, alam jin, alam tumbuh-tumbuhan, alam semesta ini, alam akhirat nanti. Semua milik ilahi. Raja yang merajai segala alam dan segala kekuasaan. Maka untuk menggapai moksha, berarti untuk bebas, untuk merdeka, yang maksudnya adalah bebas dari ikatan-ikatan kelahiran dalam arti lahiriah, untuk kembali pada hukum yang benar adalah hukum dunia ini, hukum akhirat nanti. Hukum dari segala puncak hukum adalah mari ikuti kajian ini. Maka santri budi mulia yang dirahmati Allah Ta'ala, kita akan buka kembali. Kaitannya adalah nubuat Nabi Muhammad yang sudah dijelaskan berkali-kali kemarin, tapi saat ini adalah kajian terakhir. Di kajian yang ada ini adalah Nabi Muhammad dalam kitab Weda. Kemarin dalam perjanjian lama sudah, perjanjian baru sudah, secara silsilah jelas, dan lain-lain yang kajian-kajian kemarin. Maka untuk yang belum membuka kajian-kajian kemarin, ikuti dari kajian pertama, kedua, hingga ke-10 ini. Jangan sampai membukanya hanya membuka kajian ke-10. Nanti akan tidak sambung, karena kajian kita ini adalah kajian bersambung
hingga seri yang ke-10 ini. Oleh karena itu, kita akan kajian yaitu nubuat ramalan kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Weda. Inilah tempat ibadah dari Weda dalam arti Hindu. Maka di sini menurut penelitian Profesor Faid Parskah, ya, seorang ilmuwan yang merangkap menjadi pendeta dan guru bahasa dari India, Allahabad University, dalam bukunya yang berjudul Kalki Ausar, beliau menyimpulkan bahwa yang diberitakan dalam kitab Weda atau kitab suci agama Hindu, ciri dan kriteria utusan Tuhan adalah ternyata sangat sesuai dengan pribadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia yakin bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang dinanti-nanti di dunia. Menurut penelitiannya, dalam kitab Weda, utusan Tuhan di akhir zaman itu mempunyai beberapa kriteria sebagai berikut. Simak kriterianya. Nabi akhir zaman. Ini disampaikan dalam kitab Weda. Apa kriterianya? Yaitu kriteria Nabi akhir zaman menurut kitab Hindu atau Weda. Itu adalah lahir di Jazirah Arab. Bertugas untuk menyelamatkan, menunjukkan manusia ke jalan yang benar. Dikirim ke dunia dengan satu proses pengajaran melalui gua. Bukan gua itu karena tempatnya jin atau markasnya jin, sehingga Quran itu dianggap karena Rasulullah kerasukan jin, sehingga mengatakan hadza sihrun mubin. Tuhan akan memberikan kepada seekor kuda yang dapat berlari dengan cepat, yang akan membawa mengelilingi ketujuh langit, dalam arti ketujuh lapis langit. Dalam peristiwa Isra wal Mi'raj dikenal dengan istilah Sidratul Muntaha. Rasulullah adalah Isra Mi'raj. Jangan kemudian orang tidak percaya, oh itu sekedar mimpi saja. Isra Mi'raj ketika itu ke Masjidil Aqsa, padahal Masjidil Aqsa itu telah dihancurkan dulu oleh Raja Titus tahun 70. Dihancurkan itu atasnya. Yang di bawahnya itu tetap ruangan yang ada. Masjidil Aqsa itu ada. Kalau nanti kalian datang ke sana, semoga Palestina segera merdeka. Dan kita bisa datang ke sana. Saya memimpin datang ke sana 2015. Menjadi pembimbing pendamping Indonesia ini adalah 48 jamaah. Dan masuk Masjidil Aqsa itu, nanti di bawahnya ada ruang di bawah tanah, di bawah masjid, dan di sana ada batu sakroh yang jadi kiblat ketika itu. Jadi Masjidil Aqsa biar hancur pada tahun 70 oleh Raja Titus. Dan sebagian lokasinya jadi pembuangan sampah. Di masjid itu tetap di dalam masjid ada ruang bawah tanah, yaitu Masjidil Aqsa itu. Oleh karena itu, berusahalah kumpulkan dana. Kapan ke Masjidil Aqsa? Jika ingin bersama saya, ya suatu saat nanti. Mudah-mudahan kita semua sehat, panjang umur, bisa datang ke sana. Palestina segera merdeka. Yang sudah diakui oleh PBB. Maka saudaraku yang saya hormati, di sana
lahirnya ya itu lahir dari seorang bapak yang disebut namanya Syanusikat dan ibunya bernama Sumaneh. Apa makna arti ini? Ikuti berikutnya. Bagaimana kaitan dalam bahasa Sanskerta? Menurut Profesor Faid, kata Sanusikat merupakan perpaduan dua kata. Syanu yang berarti Tuhan dan Sikat yang berarti anak laki-laki atau hamba. Jadi Syanusikat berarti hamba Tuhan. Jadi yang akan datang Nabi Muhammad bukan sebagai Tuhan, tapi sebagai hamba Tuhan. Adapun ini sangat sesuai dengan nama bapaknya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bapaknya bernama Abdullah, yang berarti juga hamba Allah. Di sini sementara kata Sumaneh dalam bahasa Sanskerta berarti aman. Oleh karena itu, ternyata kata itu memiliki kesesuaian dengan kata amanah, aminah dalam bahasa Arab, sedangkan nama ibunya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Aminah. Dalam hal ini mari kita berumroh, kita berhaji, jika umroh sampai Yerusalem. Jangan hidup yang sementara, akan rugi karena tak pernah sampai ke sana. Allah telah mengundang sejak kita belum lahir. Sudah diundang untuk datang ke sana, maka berusahalah. Hidup ini adalah mengejar dunia untuk akhirat, untuk surga. Maka untuk moksa yang ada adalah agar bebas dalam hidup ini, mencapai kebebasan, merdeka dunia akhirat, dan kita semua menjadi orang-orang yang sukses. Kemerdekaan yang sesungguhnya karena apa? Merdeka itu menggapai Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu tawaf yang terakhir. 7 kali keliling Ka'bah, itu doa yang terakhir. Dalam arti dari keliling Ka'bah itu adalah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oleh karena itu, dalam penelitian terhadap Islam, Profesor Faid menemukan bahwa semua kriteria dalam kitab Weda sangat sesuai dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi Abdullah dan Aminah adalah orang tuanya yang melahirkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Jazirah Arab. Ya, dan di sini adalah sangat sesuai dengan kriteria yang ada dalam tuntunan kitab Weda. Maka bagi yang beriman kepada Weda, bagi yang ingin bebas mengamalkan moksa, doa saya semoga Allah Ta'ala menyadarkan kita untuk mengimani Allah yang Maha Kuasa dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga kita menggapai moksa. Oleh karena itu, dengan sejumlah bukti tersebut, Profesor Faid berani mengeluarkan yaitu seruan aneh yang mengajak dan menghebohkan dunia, khususnya yaitu mengajak
meninggalkan agama itu dan masuk agama Islam, atau bukan meninggalkan, melanjutkan maksud yang ada. Melanjutkan untuk lebih sempurna masuk Islam sebagai agama akhir zaman yang diberkati dan dirahmati untuk menggapai moksa itu. Hal ini ya pernah menggemparkan India. Sebab dalam sejarah belum pernah terjadi seorang ilmuwan ya yang merangkap menjadi pendeta menyerukan umatnya untuk meninggalkan atau untuk melanjutkan agamanya. Menyuruh untuk memeluk agama Islam. Ini mungkin hanya terjadi di India. Wahai saudaraku Muslim yang dirahmati Allah, semoga kita semua jangan justru dari Islam keluar, tapi yang dari luar Islam, mari kita sempurnakan dengan keislaman ini. Semoga taufik dan hidayah Allah selalu menyertai kita semua hingga akhir zaman, hingga moksa akan kita dapatkan, yaitu dengan Al-Baqarah 201. Jangan hanya terlena dunia, lupa apa yang memang dipesankan dalam pesan-pesan yang ada, yaitu untuk berislam dengan sungguh-sungguh. Adapun kaitan di kitab terdahulu ini sudah, dan memilih pemimpin. Kita harus memilih pemimpin yang istimewa, yang diakui oleh ahli sejarah internasional. W. Herbert Armstrong dalam buku 100 Pemimpin Dunia mengakui Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin yang utama, yang sempurna. Dari 100 pemimpin itu, pemimpin yang utama. Pemimpin yang utama akan memberi rahmat dan barokah kepada kita semua, yaitu sebagaimana dituliskan dengan jelas, yaitu di ayat-ayat Quran. Ayat Quran yang ada, silakan orang Islam ini untuk mencapai moksah yang sempurna, itu setiap kali sholat 5 waktu, maka membaca suratul Fatihah. Maka silakan dibaca suratul Fatihah ini. Ini adalah untuk menggapai kesempurnaan. Dipersilakan dibaca surat Fatihah dan khususnya artinya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir Rahim. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Maka ini, kalian tidak disebut sholat kalau tidak baca suratul Fatihah. Bagi yang sudah bisa Fatihah, baca Fatihah. Dan diawali yang lengkap kalau mau baca Quran dengan ta'awudz dan basmalah.
Islam ini agama kasih sayang. Untuk mohon kepada Allah, tunjukkan kami jalan yang benar. Untuk menggapai moksa yang sempurna. Untuk menggapai moksa yang sempurna itu, yaitu yang ketujuh jawabannya. Bukan orang Islam dan Nabi Muhammad SAW tidak tahu jalan benar. Tetapi di sini yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Saudara ingin mendapat nikmat dunia, nikmat akhirat, maka ikuti suratul Fatihah ini, pahami kajian tafsir Samudra Fatihah, sehingga kita akan mendapat nikmat. Sudah Fatihah, hafal saja tidak, baca saja males, paham juga tidak. Jangan tinggalkan. As-sholatu miftahu min kulli khair. Sholat itu adalah kunci untuk membuka pintu surga. Yaitu untuk menggapai nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana mereka telah mendapat nikmat. Dan bukan mereka yang dimurkai. Orang-orang yang dimurkai itu yang syirik dan musyrik. Dan bukan pula ajaran yang sesat. Inilah tujuan hidup kita. Untuk moksa. Kembali kepada Allah Ta'ala. Dengan hidup di dunia. Menggapai bahagia di dunia. Hingga hidup di akhirat. Menggapai surga ilahi. Ini adalah tuntunan yang pasti dalam hidup ini. Maka pahami suratul Fatihah ini. Dan di sini paling tidak, kalau kita terangkan nanti, ada periode berikutnya setelah ini, nanti akan kajian. Nabi Muhammad adalah Nabi yang dijanjikan di kitab-kitab suci terdahulu, bahkan beda. Nur Muhammad sudah dicipta sebelum diciptanya para nabi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan agama yang diridhai Allah adalah agama Islam. Bahkan sejak Adam alaihissalam, tempat ibadah yang dibuat manusia pertama atas perintah Allah Ta'ala untuk bisa kembali ke surga adalah Ali Imran 96-97, silakan dibaca kembali untuk mengingatkan. Ali Imran, yaitu surat ketiga, 96-97. Dipersilakan dibaca oleh Ustadz Furqan. Ali Imran ayat 96. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin. Sesungguhnya rumah ibadah yang pertama dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Bakkah atau Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Ayat ke-97. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasuki Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam.
Maka pemirsa dari keluarga besar Putih Mulia, mari kita berusaha. Kita lahir di dunia tanpa apa-apa, bahkan selembar kain untuk popok aja enggak. Maka mari kita bercita-cita dapat melaksanakan panggilan Allah Ta'ala di Quran surat Ali Imran ayat 96 dan 97. Segera bersiap diri, menata diri. Dulu kita lahir tanpa apa. Besok kita kembali juga namanya meninggal dunia. Maka untuk menggapai moksa yang sempurna adalah untuk menggapai surga dunia, surga akhirat yang ada. Mari cita-cita kita bisa berhaji, kita bisa berumrah. Paling tidak, sebagaimana disampaikan di hadis, orang yang subuhan, kemudian mengaji, dan menutup dengan sholat suruh 2 rakaat. Bagi yang belum punya rezeki untuk mencapai di sana, mari kita biasakan subuhan berjamaah, ikut kajian, sholat suruh. Itu sama dengan haji dan umroh sempurna. Bagi yang belum punya harta, bagi kita, mari kita berusaha hidup di dunia. Gapai harta. Untuk berangkat memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Untuk datang ke Mekah sana. Untuk datang ke Arafah. Untuk menampak tilas para nabi. Bagaimana Bapak Adam alaihissalam yang ada di Arafah sana. Haji Arafah. Haji berangkat ke Arafah. Ke Jabal yang ada di sana. Jabal Rahmah yang ada. Telapaknya Adam alaihissalam. Bukan sekedar cap jempol atau tanda tangan. Tapi telapaknya Adam alaihissalam. Di Mekah sana, depan pintu Ka'bah, yang dalam kurungan kalau kita lihat itu adalah telapaknya Ibrahim alaihissalam. Di situ ada tempat doa yang ijabah, lebih segala doa. Doa mohon ampun akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Untuk moksa yang sempurna dengan bahagia dunia, bahagia di surga. Di sana ada. Bagaimana sa'i yang ada? Juangan Siti Hajar. Sungguh di sana banyak hikmah. Maka aku doakan semua jamaah Putih Mulia, jamaah Kristologi Islami, semua dimudahkan Allah Ta'ala. Diberikan rezeki berlimpah barokah datang ke sana. Yang belum diberikan rezeki, bisa rajin mengaji Quran. Bisa melaksanakan sholat suruh di masjid-masjid. Sehingga kita dikala dipanggil Allah nanti, kita akan mempertanggungjawabkan masing-masing. Bukan harta untuk bersombong-sombong belaka. Karena gila terhadap dunia. Orang banyak lupa untuk melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Undangan Allah abaikan. Sedangkan kita diundang oleh Bapak Lurah, Bapak RT, Bapak Camat, Bapak Presiden, atau Bapak-Bapak yang lain. Kita taat. Tidak datang malu. Tapi undangan Allah dibiarkan saja. Lupa diri karena gila dunia. Karena banyak orang-orang gila dunia, sehingga lupa diri bahwa hidup ini pasti akan meninggal dunia. Maka di sini jangan sampai cintamu kepada yang lain melupakan cintamu pada Allah Ta'ala. Baca Quran, suratnya adalah surat At-Taubah ayat 24. Sebagai bukti
Cinta melebihi segala cinta. Ustaz Furqan akan segera membacakan dan kita renungkan, kita terapkan pada diri kita. Dipersilakan. Surat At-Taubah, surat ke-9, ayat ke-24. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Santri budi mulia yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan. Mari jangan sampai cinta-cinta kita kepada yang lain lupakan cinta kita pada Allah dan Rasul-Nya. Di sana kalian akan bertaubat kepada Allah. Di sana kalian bisa ziarah ke makam Rasulullah. Bukti cintamu, cinta kepada orang tua yang punya kemampuan mengumrohkan, menghajikan orang tuanya. Itu adalah bakti yang luar biasa. Orang memperbaiki rumah, membangun rumah, membeli mobil ratusan juta, hanya sekedar umroh yang 30-an juta. Bahkan sampai antara 25 sampai 30 juta. Berat. Beli mobil ratusan juta. Buat rumah ratusan juta. Lupa untuk datang ke sana. Maka mudah-mudahan seluruh santriwan-santriwati putih mulia usahakan yang cinta kepada orang tua, jika orang tuanya masih punya kemampuan, diajak, diumrohkan. Jadi anak-anak dibiayai orang tua, sampai orang tuanya nggak bisa berhaji, nggak bisa berumroh. Bahkan ada yang nabung untuk haji, nabung untuk umroh, bahkan diminta anaknya untuk membuat rumah dan sebagainya. Bukan mengumrohkan orang tuanya, bukan mengumrohkan ibunya, bukan mengumrohkan ayahnya. Justru ayah dan ibu yang mau berhaji, mau berumroh, diminta untuk sekedar hura-hura, beli kendaraan dan sebagainya. Maka wahai santriwan santriwati, perkaya diri, umrohkan ayahmu, umrohkan ibumu. Bagi bapak-bapak yang mampu, tabunglah untuk anakmu, untuk cucumu, agar anak cucumu bisa berumroh, bisa berhaji. Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya melebihi segala cinta. Permohonan ampun yang telah diberikan, contoh teladan dari Adam alaihissalam dengan doa, Rabbana zalamna anfusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku telah berbuat dosa, aku telah berbuat dolim. Jika tidak Engkau ampuni saya, aku termasuk orang rugi. Maka marilah bertobat sebelum nyawa dicabut malaikat untuk bisa datang melaksanakan
undangan Allah. Semoga anak cucu kita, diri kita, keluarga kita, yang sudah haji, sudah hajah, menjadi haji dan hajah yang mabrur. Karena tidak ada balasan bagi yang haji dan hajah mabrur, ada surga. Sekali sholat di Masjidil Haram 100.000 kali. Dihitung berapa umur kita. Maka sekalilah datang ke sana paling tidak. Sekalilah umroh ke sana kalau belum antrian haji terlalu panjang. Kita jadikan anak cucu kita bisa ke sana, diri kita bisa ke sana. Santriwan, santriwati, keluarga budi mulia bisa bersama-sama ke sana kalau perlu. Mari dengan budi mulia yang ada. Sehingga kita lunas dalam hidup ini. Pesugihan atau tempat memohon kekayaan yang ada. Keluarga sakinah mawaddah warahmah yang ada. Doa-doa yang dikabulkan di sana. Ampunan yang diampuni di sana. Di sana adalah sumber segalanya. Mampu datang ke 3 masjid. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, masjid di Palestina, yaitu Masjidil Aqsa. Datang menapak tilas Adam alaihissalam. Bisa ke Arafah. Demikian, karena contoh teladan yang menyelamatkan dunia sampai akhirat adalah contoh teladan dari para pimpinan-pimpinan umat. Tapi penutup segala nabi yang sempurna, mengajari, menjadi rahmat untuk alam semesta, alam dunia, alam akhirat. Semuanya ini adalah kuncinya telah disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan kenabian akhir yang menyempurnakan, dengan kitab terakhir yang menyempurnakan. Itu adalah dari Allah, Nabi Muhammad, dan kitab Quran. Maka mari, jangan lupa, iman tetap di dada, agar bahagia dunia sampai surga. Akan dibacakan Quran surat 16. Ayatnya 84 sampai 89. Dipersilakan. An-Nahl surat ke-16 ayat ke-84. Wa yawma nab'atsu min kulli ummatin shahidan thumma la yu'dhanu lilladzina kafaru wa la hum yusta'tabun. Dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan seorang saksi atau rasul dari setiap umat. Kemudian tidak diizinkan kepada orang yang kafir untuk membela diri dan tidak pula dibolehkan memohon ampunan. Ke-85. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ. Dan apabila orang zalim telah menyaksikan azab, maka mereka tidak mendapat keringanan dan tidak pula diberi penangguhan. Ayat yang ke-86. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ. Dan apabila orang yang menyekutukan Allah melihat sekutu-sekutu mereka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, mereka inilah sekutu-sekutu kami yang dahulu kami sembah selain Engkau." Lalu sekutu mereka menyatakan kepada mereka, "Kamu benar-benar pendusta." Ayat ke-87.
وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. Dan pada hari itu mereka menyatakan tunduk kepada Allah dan lenyaplah segala yang mereka ada-adakan. Ayat yang ke-88. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi zidnahum 'adzaban fawqal 'adzabi bima kanu yufsidun. Orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kami tambahkan kepada mereka siksaan demi siksaan, disebabkan mereka selalu berbuat kerusakan. Ayat ke-89. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka. Dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat kabar gembira bagi orang yang berserah diri atau muslim. Maka yang kita nanti secara pasti di Yaumil Mahsyar nanti, semua manusia, semua insan yang ada, semua akan dipertanggungjawabkan di Malik Yaumiddin, hari pengadilan terakhir. Hari pengadilan terakhir itu adalah di Yaumil Mahsyar nanti. Masing-masing akan berkumpul menurut regunya masing-masing. Regu umat Nabi Adam, regu umat Nabi Musa, regu umat Nabi Isa, regu umat Nabi Ibrahim, Nabi Daud, dan semua Nabi akan berkumpul secara beregu, mendapatkan balasan dengan adil, mendapat catatan dengan jelas dan tiada kebohongan di dalamnya. Namun sungguh, yang lain, para nabi bergelar alaihi salam. Nabi-nabi lokal. Namun nabi yang internasional menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan bimbang, jangan ragu. Jika ada orang yang mengatakan bahwa kalau ragu, tanya kepada kitab-kitab lain, pelajari seluruh kitab yang ada di dunia ini. Maka kitab yang sempurna, yang tiada ragu di dalamnya, itulah kitab Quran. Nabi yang merahmati seluruh alam semesta untuk dapat moksah yang sempurna adalah kitab Quran dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas izin Allah Subhanahu Wa Taala yang dijanjikan. Oleh karena itu, ketika Adam diminta syafaatnya, Ibrahim diminta syafaatnya, seluruh Nabi diminta syafaatnya, maka Nabi Isa diminta syafaatnya. Karena Nabi Isa itu adalah akhir zaman akan turun dan mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW sebagai syariat yang sempurna dan menyempurnakan. Untuk itu maka terakhir kesimpulan, ikuti selalu Quran sebagai petunjuk utama untuk moksah yang sempurna, untuk menjadi pengikut para nabi yang sempurna,
untuk mengamalkan ihdinas siratal mustaqim itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yaitu mendapat nikmat yang sempurna. Tidak mendapat murka Allah Ta'ala. Tidak menjadi orang-orang sesat. Ikuti sampai akhir hayat. Inilah kunci utama agar kita bahagia dunia sampai surga. Dipersilakan dibaca kembali surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 sebagai kesimpulan dari kajian ke-10 ini. Dipersilakan. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Alif Lam Mim. Kitab atau Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau. Dan mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ingin beruntung? Jangan lepas dari Quran. Hidup ini adalah petunjuk ilahi yang pasti. Jika kuliah mau luar negeri, seluruh gelar di dunia kalian dapatkan. Tapi sesungguhnya, gelar yang paling tinggi dari gelar itu adalah takwa. Fa inna khairazati takwa. Itulah gelar utama yang melebihi semua gelar di dunia. Sekolah luar negeri, berbagai kampus yang ada, tapi tak ada gelar yang paling utama untuk menggapai surga dunia, surga akhirat, dan moksa yang sempurna adalah gelar untuk menjadi hafid Al-Quran, paham makna, paham isi, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka mari kita didik anak-anak didik kita. Dan alhamdulillah, Menteri Pendidikan yang akan segera diangkat di periode presiden ini, ya, di periode presiden kita adalah dari keluarga kita yang Muslim. Maka jadikan anak cucu kita, diri kita, hafidh Al-Quran, sehingga nanti akan memberi mahkota hingga di surga nanti. Demikian kajian yang dapat saya sampaikan. Dan jangan lupa, periode berikutnya tetap ikuti kajian di Putri Mulia Channel ini, yang insya Allah berikutnya akan kita kaji syahadatnya para nabi kepada Nabi Muhammad SAW di berbagai kitab. Di suhufnya para nabi, kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Quran sebagai penyempurna dari semuanya. Jika di dunia ini semua kitab terbakar habis, maka tidak ada kitab yang bisa kembali kecuali Quran. Karena hafidh Quran di dunia ini sangat banyak adanya. Dan itu adalah bukti yang nyata. Masih kurang bukti apa lagi? Jika ingin beruntung dunia akhirat, pegang Quran. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin.
petunjuk yang pasti. Maka kalian bersedih hati, berdoalah dengan lagu-lagu doa. Oh Tuhan, berilah petunjuk-Mu untukku, jadikan pegangan hidupku. Cari jalan, kemanakah jalan yang harus ku tempuh agar ku bahagia, agar moksah yang sempurna, bahagia dunia, bahagia surga. Quran ini jalan keberuntungan kita. Mari kita pelajari, mari kita ikuti, mari kita baca hingga khatam, hingga mengerti, kita praktekkan dalam hidup ini, hingga kita akan berbahagia dunia sampai surga, menjadi keluarga ahli takwa, khususnya keluarga besar kajian Kristologi Islami di Budi Mulia ini. Sekian dan demikian, ada salah mohon maaf. Kita selalu berdoa, Quran jadi tuntunan kita. Allahumma Qur'ana waj'alhu lana imaman wa hudan wa rahmatan lillahi rabbil alamin. Sekian dan demikian. Jumpa periode berikutnya. Jangan lupa, wabillahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa Pondok Pesantren Budi Mulia Channel, sebagaimana ilmu hikmah, ilmu pengetahuan terkait sirah Nabi kita di dalam beberapa kitab, semoga menjadi keberkahan buat kita semua karena bertambahnya ilmu pengetahuan. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Demikian saya Furqon Rahmat Widodo selaku pembawa acara ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap, salah menyampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.